kata Branacitra lembut. Biarkan Branacitra membuktikan cintanya padamu. Tapi Mas, cinta hanya bagi manusia yang hidup. Apa adik mengira hidup dan mati dua perkara yang berlainan? Nah, teman-teman, kalian tahu nggak potongan dialog tadi merupakan potongan dialog dari novel apa? Kalau kalian nggak tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, potongan dialog tadi merupakan potongan dialog dari novel yang berjudul Rara Mendut yang ditulis oleh Y.B. Mangunwijaya. Rara Mendut sendiri mengambil latar belakang peperangan antara Mataram dan Pati berkisar pada abad ke-16-an. Rara Mendut bercerita tentang wanita rampasan yang bernama Rara Mendut yang diboyong dari Pati menuju Mataram dan hendak diperistri oleh Tumenggang Wiraguna Panglima Besar Mataram. Namun, Rara Mendut menolak karena kesetiaan cintanya pada Branacitra. Siapa Branacitra dan siapa Tumenggang Wiraguna? Kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, simak video ini baik-baik ya. Sebelum masuk ke ringkasan ceritanya, perkenalkan, nama saya Desika Maula Ayu dari kelas 12 MIPA 2 absen 11. Simak baik-baik ceritanya ya. Novel ini berkisah tentang Rara Mendut, gadis yang dibesarkan di kampung pinggiran laut utara Jawa. Ia tinggal bersama dengan Pade dan budenya yang ia panggil sebagai Siwa. Suatu hari, setelah Mendut pulang dari mencari ikan bersama dengan para nelayan yang lainnya, tiba-tiba banyak prajurit-prajurit yang datang ke rumahnya. Prajurit-prajurit itu merupakan utusan daripada Adipati Pragola, pemimpin wilayah Pati yang bertujuan untuk menjadikan Mendut sebagai istrinya. Akhirnya dibawalah Mendut ke istana Pati dan ia ditempatkan di Keputrian Puri. Di sana, ia mendapatkan dayang yang baik hati dan setia padanya, bernama Ni Semangka dan si kecil gendut duku yang umurnya berada di bawah Mendut. Wajah Mendut selalu murung dan sedih. Sejujurnya ia tidak mau diberi istri oleh Adipati Pragola dan terkurung dalam Keputrian Puri. Jiwa Mendut adalah jiwa-jiwa yang bebas. Para dayang-dayangnya berusaha membuat calon selir mereka tidak murung lagi. Untungnya ada si kecil gendut duku yang bisa membuat puannya sedikit demi sedikit mau tersenyum lagi. Berita tak mengenakan datang dari medan peperangan. Adipati Pragola dan pasukannya telah kalah oleh bala tentara dari Mataram. Kegaduhan muncul di dalam istana Pati karena sisa-sisa prajurit Mataram mencoba menerobos masuk istana Pati untuk membawa putri-putri Adipati Pragola diboyong menuju ke Mataram. Awalnya Mendut hendak kabur melewati benteng Keputrian Puri. Ia dikejar oleh pala tentara Mataram dan disitulah pertemuan pertama kalinya Mendut dengan Tumenggung Wiraguna. Akhirnya Mendut menyerah karena ia diancam dengan menggunakan dayang setianya Ni Semangka. Singkat cerita, putri-putri boyongan akhirnya ditandu dibawa menuju ke Mataram untuk diserahkan kepada Raja Mataram. Perjalanan menuju Mataram melewati hutan-hutan belantara yang lebat. Banyak suara-suara hewan buas dan suara-suara lainnya yang tak sedikit pun membuat para pasukan itu ketakutan. Justru sepanjang perjalanan mereka terus menyanyikan yel-yel penyemangat, melemparkan candaan, dan bahkan ada yang mencari celah untuk melihat para putri boyongan itu. Semua pasukan bergembira atas kemenangan mereka melawan Pati. Sampailah mereka di wilayah Mataram. Semua rakyat Mataram, baik yang tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil, semuanya menyambut kedatangan Panglima mereka beserta pasukannya yang telah kembali dari medan peperangan membawa sebuah kejayaan. Hingga sampailah di gerbang istana, para pasukan kembali disambut dengan sangat meriah oleh para orang-orang istana. Tumenggung Wiraguna menghadap rajanya, melaporkan kemenangan atas Pati dan menyerahkan para putri boyongan yang ia bawa dari Pati. Sebagai hadiah atas kemenangannya melawan Pati, Tumenggung Wiraguna meminta Mendut untuk dimasukkan ke dalam Keputrian Wiraguna.
Sejak pertemuan pertama kalinya dengan Mendut, ia merasa bahwa ia harus memiliki Mendut, karena Mendut memiliki daya tarik tersendiri yang sangat berbeda dengan wanita-wanita lainnya menurut Tumenggung Wiraguna. Susuhanan Hanyakarakusuma akhirnya menyetujui permintaan tersebut, lalu Mendut dan kedua dayangnya akhirnya menjadi bagian dari keputrian Wiraguna. Para selir Wiraguna tidak menyetujui permintaan tersebut. Mereka menganggap bahwa Mendut adalah gadis udik yang tidak pantas menjadi bagian dari keputrian Wiraguna. Begitu juga dengan Nyai Ajeng, Garwa Padmi atau permaisuri dari Wiraguna. Namun ia tidak berani membantah karena sama saja dianggap dengan pemberontak. Mendut paham apa arti Wiraguna meminta dirinya untuk dimasukkan ke dalam keputrian Wiraguna, karena Wiraguna ingin menikahi dirinya. Namun Mendut menolak. Ia bercerita kepada dayang setianya Nismangka dan Genuduku bahwa ia memiliki sosok idaman atau hatinya sudah terpaut pada pemuda dari daerah asalnya yang bernama Pranacitra. Karena Mendut menolak menikah dengan Wiraguna, Wiraguna meminta ganti pajak yang harus dibayarkan setiap hari. Jumlah nominal pajak yang diberikan cukup besar sehingga membuat Nismangka khawatir dan gelisah apakah puannya mampu membayar pajak-pajak tersebut setiap hari. Namun Mendut terlihat santai-santai saja. Mendut akhirnya memutuskan membuka kedai puntung rokok di pasar dengan syarat dari Wiraguna harus ada pembatas antara dirinya dengan para pembeli. Mendut dan dayang-dayangnya mulai berjualan puntung-puntung rokok yang ujungnya terdapat air liur dari calon selir Wiraguna tersebut dan suguhan tarian dari Mendut dari balik tirai. Hal itu menarik perhatian para lelaki. Banyak lelaki yang datang untuk membeli puntung rokok Roro Mendut dan menikmati sajian tarian dari Mendut walaupun hanya sebatas bayangannya saja yang dilihat. Di sisi lain, Pranacitra akan memulai perjalanannya menuju Mataram bersama dengan abdi setianya. Pranacitra dikisahkan sebagai anak tunggal dari janda kaya raya dan pewaris tunggal dari perusahaan yang ibunya kelola. Ternyata kilas balik Pranacitra pun menyimpan rasa yang sama terhadap Mendut. Namun ibunya kurang setuju terhadap hal tersebut karena ibunya sudah menjodohkan Pranacitra dengan anak ulama besar yang berasal dari Pekalongan. Namun Pranacitra menolak. Sampailah ia di tanah Mataram. Ia berjalan-jalan di pasar dan ada satu kedai yang membuatnya penasaran karena banyak lelaki yang berjubul untuk membeli barang yang dijual di kedai tersebut. Karena penasaran, akhirnya Pranacitra bertanya pada salah satu warga di sana. Lalu warga itu menjawab, "Oh, itu jualan puntung-puntung rokok Rara Mendut, calon selir Wiraguna." Mendengar nama Rara Mendut, hati Pranacitra berdesir. Ia ingin masuk di dalam bilik tersebut, tapi bilik tersebut dijaga oleh dua hansip utusan Wiraguna. Tak kehabisan akal, Pranacitra mengelabui hansip-hansip tersebut dan berhasil masuk ke dalam bilik itu. Kedua netra lelaki dan perempuan itu bertemu di satu titik yang menyalurkan kerinduan. Singkat cerita, setelah pertemuan tak disengaja itu, hati Rara Mendut menjadi yakin bahwa kemerdekaan yang ia tunggu-tunggu akan dapat ia raih. Tepat di hari lomba sabu ayam, Pranacitra membawa kabur Rara Mendut beserta dengan dua dayang setianya. Namun dikembalikan lagi ke keputrian Wiragunan karena Mendut menolak. Dia menyatakan bahwa masih ada urusan yang belum ia selesaikan. Wiragunan sangat marah dan melarang Mendut untuk keluar dari keputrian. 2 minggu sudah pasangan kekasih itu tidak bertemu. Tiba-tiba Pranacitra datang menghadap Wiraguna untuk melamar sebuah pekerjaan. Lalu ia memperlihatkan keahlian yang dimilikinya. Akhirnya Pranacitra pun diterima menjadi pejina kuda di kandang kuda keputrian Wiraguna. Kesempatan itu Pranacitra gunakan untuk bertemu dengan Mendut, menyalurkan rasa cintanya, dan ia gunakan untuk mengatur strategi bersama Mendut untuk kabur. Tak disangka ternyata Nyai Ajeng pun membantu pelarian sepasang kekasih itu secara tersembunyi. Tibalah malam yang sudah direncanakan.
Pranacitra membawa Mendut untuk kabur dari keputrian Wiraguna. Mendengar hal itu, Wiraguna sangat marah dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari kedua pengkhianat itu. Nyai Ajeng menatap suaminya dengan tatapan sedih dan kasihan. Wiraguna tiba-tiba jatuh dan pingsan, lalu ia dibawa masuk ke dalam kamarnya. Seminggu sudah pelarian Mendut dan Pranacitra. Mereka berdua mengungsi di semak-semak di pinggiran pantai selatan. Mereka mengungsi dengan mendirikan gubuk dengan bahan ranting seadanya. Akhirnya kemerdekaan yang Mendut inginkan dapat ia capai bersama dengan kekasihnya Pranacitra. Di sisi lain, Wiraguna geram. Sudah 1 minggu pasukannya tidak bisa menangkap dua pengkhianat tersebut. Akhirnya Wiraguna memutuskan untuk turun tangan mencari sendiri kedua buronan itu. Mulailah ekspedisi dalam pencarian Roro Mendut dan Pranacitra. Tiba-tiba ada 2 orang yang melaporkan bahwa mereka melihat kedua buronan tersebut. Tentu saja hal itu mempermudah para pasukan Wiraguna dalam pencarian. Akhirnya Roro Mendut dan Pranacitra terkepung di atas kapal. Pranacitra lalu turun bersama Mendut. Mereka menghadap dengan penuh hormat kepada Wiraguna. Tentu saja perkelahian antara Wiraguna dan Pranacitra tidak dapat dielakkan. Mereka berdua bertarung menggunakan keris masing-masing. Sudah dapat dipastikan siapa yang akan menang. Tapi hal tersebut tidak membuat Pranacitra gentar. Baginya jika ia menyerah, maka ia akan mati. Tapi jika ia tidak menyerah dan terus melawan Wiraguna, masih ada kemungkinan, walaupun kemungkinan tersebut kecil sekali. Saat Wiraguna menghunuskan mata kerisnya ke dada Pranacitra, tiba-tiba Mendut menghalangi Pranacitra dan mata keris Wiraguna malah menusuk jantung Mendut, lalu menembus ke jantung Pranacitra juga. Akhirnya 2 pasang kekasih itu jatuh ambruk bersimbah darah di bibir pantai selatan. 2 jenazah sepasang kekasih itu akhirnya ditelan ombak, dibawa ke tengah lautan. Nah, gimana teman-teman? Seru bukan kisah cinta antara Mendut dan Pranacitra? Seru sih, tapi tragis. Karena Rara Mendut dan Pranacitra akhirnya mati di tangan Tumenggung Wiraguna yang jahat. Nah, kali ini saya akan membahas unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Rara Mendut. Yang pertama, tema. Tema yang diambil dari novel ini adalah tentang kesetiaan cinta dan keteguhan hati dari seseorang. Unsur yang kedua adalah latar. Latar suasana mengambil latar suasana Kerajaan Mataram melawan Pati, yaitu berkisar pada abad ke-16. Latar tempat yang pertama pantai utara Teluk Cikal, hutan belantara, Puri Pati, Puri Wiraguna, dan Kutanegara, serta pasar. Latar suasana yang digunakan adalah suasana tragis, sedih, dan menegangkan. Unsur intrinsik yang kedua, alur. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat adalah tokoh penokohan. Para tokoh dan penokohan, saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Hanya beberapa saja yang saya ambil. Yang pertama adalah Roro Mendut. Roro Mendut digambarkan sebagai gadis yang cantik jelita, pandai, berani, terengginas, dan setia kepada cintanya. Yang kedua, Pranacitra. Pranacitra digambarkan menjadi sosok pemuda yang tampan, yang setia pada cintanya, yang pemberani, dan baik hati. Yang ketiga, Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna digambarkan sebagai sosok yang serakah, tidak berwibawa, dan suka memaksakan kehendak serta jahat. Tokoh yang keempat adalah Nyi Semangka, digambarkan sebagai sosok yang penyabar, baik hati, dan setia kepada puannya. Tokoh yang kelima adalah Genduk Debu, digambarkan sebagai dayang yang gemesake, manis, setia kepada puannya, baik hati, dan juga cerdik dan pintar.
Tokoh yang keenam adalah Nyi Ageng. Nyi Ageng digambarkan sebagai wanita yang setia kepada suaminya dan berwibawa. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketika serba tahu. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah wanita dilahirkan di dunia ini bukan sebagai pemuas nafsu laki-laki, dan juga janganlah suka memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi orang juga harus memiliki keteguhan hati dan tidak mudah goyah oleh apapun itu. Nah, itulah kisah dari Rara Mendut, ringkasan cerita dari novel Rara Mendut dan unsur intrinsiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan salfok sama peci saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.